Islam yang kita terima sekarang kan Islam yang sudah berproses. Dalam sejarah peradaban umat kan sudah berlangsung 1400 tahun, di mana konflik sosial, konflik politik, konflik kepentingan, konflik antar agama, konflik antar ras itu bermain di sana semuanya. Kamu harus tahu semuanya ini. Kamu bacanya Nurul Yakin aja sih. Itu juga khulaso pisan. Nabi Muhammad itu berulang-ulang akan dibunuhkan. Betul enggak? Kemudian sejak Nabi meninggal dunia saja, itu sudah persatuan kita sudah pecah kongsi. Sudah saling bunuh-membunuh. Dan Khulafaur Rasyidin mati terbunuh semuanya, banjir darah. Selesai. Pemimpin melalui proses pemilihan selesai, diboyong ke Syam oleh Muawiyah, kembali menjadi kerajaan yang super diktator lagi dan sangat rasialis. Ngerti beli mungkin? Nah itu apa dikiranya perpecahan antar umat Islam itu murni karena perebutan kekuasaan atau ada pihak luar yang ikut menggoreng-goreng? Ada Su'obiyatul Atrak, ada Su'obiyatul Furus, ada Su'obiyatul Yunan dan sebagainya. Rum bermain semuanya itu. Jadi sejarah itu kita baca sebagai proses politik yang panjang sekali bermain. Ya, sampai akhirnya habis negara Islam itu dan sampai sekarang. Nah, dalam percaturannya ketika peradaban yang dibangun Kanjeng Nabi terus bergulir, di situ ada Furs juga menyimpan dendam. Persia itu, Yunani itu, Iran itu dendam. Negara yang sudah besar kok bisa ditaklukkan seorang penggembala kambing kok. Ya kan? Romawi juga sama, Turki juga sama, mereka juga sama. Nah makanya ketika pemimpin kerajaan di Syam itu Min Muawiyah, di situ kebencian ras Arab kepada ras asing ada. Si pribadi mana nggak? Saya ceritain deh, ini sejarah. Muawiyah itu sidak, inspeksi mendadak. Jadi pejabat-pejabat yang dicurigai kurang setia diinterogasi, dikorek. Kamu anaknya siapa? Ibunya orang mana? Ketangguhan ya kakeknya orang dari Turki asalnya, langsung dipecat. Hada ajin, ini adonan gak bener ini, pecat. Rasialis banget. Dan kita harus tahu bahwa selama kerajaan Daulah Umayyah itu tidak pernah terjadi konflik perang gesekan dengan Romawi, dengan kerajaan kekuasaan Kristen. Kita mesti curiga, itu mesti ada kompromi, ada kesepakatan. Gimana lagi? Proses politik itu mesti ada kesepakatan, limbal baliknya. Hanya ini kan tidak diktator orang Islam. Ya saya juga sebetulnya layak nggak saya kemukakan sekarang nih? Layak nggak saya cerita begini nih? Berarti jangan dikira nanti provokator lagi ya. Serba sulit begini nih. Iya kan? Nah, dalam pertarungannya ini ternyata elemen masyarakat dari berbagai lapisan, ada falasifah, para filosof, ada intelektual, ada ulama, para ilmu, ada politisi, ada ahli hukum fuqaha, ya kan gitu. Berebut kekuasaan, memang yang menjadi sentral itu politisi memang akhirnya mah kekuasaan. Nah, yang pendamping mereka ini ternyata para intelektual, para filosof ini kalah untuk melakukan pendekatan dengan sang penguasa. Karena sifatnya tidak sinkron, di mana para falasifah itu lebih banyak persoalan keadilan sosial, masalah kemakmuran, ya kan, masalah hak individu. Ini sangat bertentangan dengan kekuasaan mutlak. Gimana lagi? Nah, sehingga dalam pergulatannya ini para fuqaha yang menang.
Yang menang fuqaha. Jadi yang membangun peradaban Islam itu adalah politisi dan fuqaha, ahli fikih, ahli hukum. Sehingga situ para intelektual sendiri menjadi korban. 10.000 golongan Mu'tazilah yang dibunuh-bunuh itu. Iya, para filosof itu dibunuh-bunuhin 10.000 yang sangat rasional tuh. Iya, yang para sufinya zindik juga digantungin juga. Kekerasan fikih itu kan terjadi pada waktu itu. Biar saya buka aja deh, biar tahu aja. Makanya sekarang kamu membela agama, enggak membela fikih kamu nih sebetulnya. Bukan bela agama, bela budaya, pikiran manusia. Mereka sendiri juga tidak sama ketika menafsirkan Al-Quran. Tidak sama, ini bilang halal, ini haram, ini makruh, gimana? Ayatnya sama, berdasarkan pikiran masing-masing. Apapun yang dihasilkan oleh pikiran manusia, ini agama atau budaya. Maka budaya ketika berbeda ya wajar dong, namanya budaya. Ya kan? Nah, ini masalah kan berkaitan dengan order dari sang penguasa. Fikih itu adalah industri yang dibuat sang penguasa sesuai permintaan sang penguasa. Sampai sekarang. Nih duitnya, bilang haram ya, haram. Gimana hukumnya? Maunya gimana? Haram ada, halal ada, sunnah ada. Nanti gimana? Ya gampang, dalil dadak nyari aja gampang. Nah, sampai sekarang terjadi di wilayah hukum itu seperti itu. Iya kan? Nah, sehingga saya tidak mengatakan ini kecerobohan, tapi mungkin juga itu satu konspirasi juga. Sehingga kita terjebak peradaban Islam ini dilihat oleh orang luar ya, adalah satu peradaban yang sangat kejam dan bertentangan dengan kemanusiaan. Iya. Orang mencuri dipotong tangannya, murtad dibunuh, tidak sholat dibunuh, tidak puasa dibunuh, tidak zakat dibunuh, zindik dibunuh, zina dibunuh, habislah. Karena itu sesuai dengan mencangkakkan kekuasaannya. Paham bikin